A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah Masjid Firdaus, Masjid Ibu, yang kawan. Lupa kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk selalu mengingat padanya dan berbuat kebaikan. Tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan dengan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dalam pengetahuan. Pada kesempatan kali ini akan membawakan tema bagi anak-anak yang saya bawa katakan. Temanya adalah mengenai kejujuran. Jujur adalah salah satu dari sifat wajib Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana kita ketahui adalah sifat wajibnya sidik, amanah, kemudian tabligh dan amanah. Saya akan membawakan masalah yang satu sifat saja dulu, yaitu jujur. Pada dasarnya kejujuran itu adalah fitrah dari setiap manusia. Jujur itu adalah fitrah dari sifat manusia sejak kita dilahirkan. Pada kesempatan bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bisa bersikap jujur. Ada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hampir semuanya bisa dilihat oleh manusia. Misalkan kita syahadat aja itu bisa didengarkan oleh manusia. Mungkin pada saat kita mengucapkan syahadat disaksikan, karena dia kedengaran dan ditangkap oleh panca indera. Pada saat kita mengucapkan juga ditangkap oleh indera mata. Oh, si fulan sedang mengucapkan syahadat, karena si fulan mengubah keyakinannya
dilihat, bisa didengar. Kemudian yang kedua sholat. Apalagi sholat ini sangat kelihatan sekali. Oh, si fulan sedang sholat. Gerakannya dan bersalah, kemudian ucapannya bisa didengar, bisa dipertangkapkan. Kemudian zakat juga kelihatan. Kemudian haji juga kelihatan. Satu-satunya ibadah yang mungkin kita tidak bisa, kita bisa berbohong ke orang lain adalah puasa. Puasa ini tidak bisa ditangkap oleh indera orang lain. Satu-satunya ibadah yang kita tidak bisa berbohong, yang kita bisa membohongi orang lain, tapi kita tidak bisa membohongi minimal diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku puasa ke orang lain, tapi kita di kamar yang gelap, siapa tahu kita makan Indomie atau minum di situ. Orang nggak tahu, habis makan mulut kita usap kering, puasa pulang tetap puasa, padahal nggak kenyang tadi di kamar. Jadi dengan puasa kita dilatih untuk berlaku jujur, minimal jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada Allah. Karena pada dasarnya kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Sekali kita bohong, kita akan berusaha menutupkan kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Jadi kalau ada pepatah bahwa satu kebohongan akan melahirkan 1000 kebohongan berikutnya. Itu jujur. Jadi kesempatan besar di bulan puasa ini kita bisa melatih sifat jujur. Bagi Muslim atau orang yang beriman, minimal kita jujur ini ada 5 aspek yang perlu kita tanamkan. Yang pertama, jujur dalam niat dan kemauan. Kita dalam berniat harus jujur. Kita mau katakanlah kita berniat untuk sholat. Itu lawan anak muda ya. Saya sholat di rumah calonnya, sholatnya khusyuk. Nanti biar kira saya ini alim sama calon mertua. Ini sudah kelihatan bahwa memasang niatnya kesalahan. Jadi niatnya tidak jujur lagi. Jadi dalam beribadah pun niatnya juga harus diluruskan, harus jujur. Yang kedua yaitu jujur dalam ucapan. Salah satu dari ciri orang munafik, dia tidak jujur dalam ucapannya atau berbohong dalam jujur dalam. Apalagi fatal sekali kalau menjadi seorang pemimpin, ucapannya tidak bisa dipegang. Kalau dalam bahasa Perancisnya itu ada istilah yang keren di bahasa Perancis itu esok dele sore tempe. Jadi seorang pemimpin katakanlah misalnya jadi presiden di negara Konoha, masa janji besok tidak akan BBM naik selang berapa menit pengumuman di SPBU BBM-nya naik semua. Itu salah satu contoh bahwa jangan sampai kita antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, ataupun apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kerjakan, kita eksekusi itu berbeda. Sekali kita bohong, kita mungkin akan kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, jujur dalam berjanji. Janji ini kita harus benar-benar jujur. Dalam hal arti kita harus menepatinya. Sampai ada kata bahwa janji itu adalah hutang. Dan memang itu benar, janji
pertanggungjawaban. Kalau tidak di dunia ya nanti insya Allah di akhirat. Pada saat di mana mulut kita dikunci, tangan berbicara, kaki berbicara, semua anggota tubuh kita berbicara, mulut yang biasanya berbohong kita kunci. Ada di surat Yasin ayat sekian. Yasin yang mungkin biasa Bapak Ibu baca. Itu ada suatu hari di mana mulut kita dikunci. Kita tidak bisa lagi berbohong. Jujur dalam berjanji. Jangan sampai kita mengajari dulu waktu saya kecil, di zaman kecil. Kalau sekarang kan anak-anak nggak ada lagi ya. Nah, saya waktu kecil atau anak-anak dulu waktu kecil disuruh sama ayahnya, "Nak, tolong aku belikan rokok, nanti tak beliin permen." Dari belikan rokok, permennya tak sampai setahun kemudian nggak dibelikan juga sama bapaknya. Nah, akhirnya terrekam oleh anak ini. Oh, boleh ya. Jadi membohongin anak kecil supaya patuh dulu. Nah, beliin rokok, nanti tak beliin permen. Permennya nggak dibelikan. Kalau zaman sekarang insya Allah, apalagi di Perda sudah ada bapak-bapak yang seperti itu ngajari anak-anaknya. Karena teknologinya udah beda. Sekarang bapak-bapak kan udah nggak lagi menyuruh anak. Yang disuruh cukup HP-nya ada laki-laki pakai busen, memang sudah datang. Jadi nggak perlu lagi bohongin anak. Jadi jujur dalam berjanji. Karena salah satu sifat dari munafik juga satunya adalah kalau berjanji dikhianati atau tidak ditepati. Kemudian yang keempat, jujur dalam bermuamalah. Dalam hal ini kita berhubungan dengan sesama manusia atau sesama tetangga, dengan adik tolak, berurusan dagang, mengikat perjanjian itu dalam bermuamalah. Kita kalau jualan buah, "Pak, ini buahnya manis enggak?" "Oh, manis tuh." Tahunya sampai rumah itu biji, wah, asam semua. Karena yang ditaruh di bagian atas ini yang manis-manis, nanti butuh beli dikasih yang di bawah. Nah, ini jujur dalam bermuamalah berdagang. Mungkin ada juga jujur dalam menakar timbangan. Jadi jualan yang timbangannya harusnya 1 kilo dikurangi 10 gram atau 50 gram. 50 gram kan berapa? Dalam bermuamalah ini kita juga harus berlaku jujur. Karena ini pun juga akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada satu yang kita tidak bisa lepas dari pertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kita jujur dalam penampilan atau penampakan. Ada mungkin bapak-bapak, insya Allah di Paris ya ada bapak-bapak yang mungkin gajinya pas-pasan, karena merasa biar dikira kaya raya, memaksakan kehendak kredit sana kredit sini, apalagi sekarang ada pinjaman online, sampai kalau ada yang nagih itu debt collectornya nelpon semua yang ada di bentuk teleponin semua. "Oh, si fulan ini temanmu yang utang nggak bayar." Jadi dalam hal kita tidak jujur dalam penampilan, suka dikira kaya atau kita membeli tetangganya punya Alphard, aku nggak boleh kalah, harus punya Velfire, ukur punya Mercedes atau apa, jadi kaya. Kalau begitu klakson bunyinya bukan klaksonnya mobil Eropa yang normal, tapi klakson mobil Jogja. Ini kita karena tidak jujur dalam penampilan. Ya sudah, kalau memang gajinya cukupan hanya untuk membeli Suzuki Carry, ya sudah. Tidak usah memaksakan harus
Mercedes. Ini dulu jujur dalam penampilan. Jadi dalam hal jujur ini banyak aspek yang bisa kita gali. Dan pada suatu hari ada seorang pemuda datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bila aku nasihat supaya terbebas dari api neraka, atau bisa kalau tidak terbebas dari api neraka ya berarti masuk surga, karena akhirat nanti kemarin bakal neraka ya surga. Ya Rasulullah, bila aku nasihat, apa yang beliau katakan kepada pemuda itu? Cukup singkat, jangan bohong, jangan bohong. Jadi istilah jangan bohong berarti kita harus jujur, karena kita selalu pesan kami juga terhadap diri sendiri bahwa kita harus selalu berbuat jujur. Minimal ada dua yang kita tidak bisa bohongi, yaitu diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat untuk membalas 10 kali ini. Jika ada salah, mohon maaf, dan jika ada benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum